Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bertanya dulu pada awal homili, siapa yang mengajari Anda untuk membuat tanda salib? Orang tua. Panjenengan? Yang ngajari siapa? Orang tua. Ada yang ngajari romo, atau yang ngajari seorang katekis, atau yang ngajari itu tetangganya. Ada juga. Ibu bapak, kalau kita membuat tanda salib bi ismi abi wal ibni wal kudus ilahin wahid, kanggo basa Arab sekali-sekali ya. Bi ismi dalam nama Bapa, ya, dalam nama bi ismi abi wal ibni wal kudus ilahin wahid. Sebetulnya adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah Allah yang esa. Untuk menyebutkan apa? Bahwa ini adalah syahadat yang paling singkat untuk membuka setiap doa kita. Jadi kita pada saat kita mulai berdoa, kita memulai dengan syahadat kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ini syahadat yang selalu kita pakai. Lalu juga menutup doa itu dengan Trinitas juga. Di dalam Ekaristi lebih tampak lagi kita bisa melihat kemuliaan yang kita lantunkan tadi juga memuji Allah Bapa kita, Sang Putra, Sang Firman itu, dan Roh Kudus. Kita puji, kita sembah, kita muliakan. Ketiga pribadi itu yang menjadi tujuan doa. Nanti pada saat kita bersyahadat bersama-sama, aku percaya tampak nyata di sana. Oh, siapa sih Bapa ini? Siapa sih Sang Firman ini? Siapa sih Roh Kudus ini? Kita semakin tampak nyata. Oh, ini ada. Dan setiap doa diakhiri dengan rumusan Trinitas. Ini kan khas kekatolikan kita. Jadi kekhasan ini mau memperlihatkan bahwa kita tidak pernah meninggalkan Allah kita yang esa itu. Nah, sekarang yang seringkali itu dipertanyakan adalah, apakah mungkin yang tiga pribadi itu bisa menjadi esa satu? Ibu bapak, kalau orang bertanya seperti itu, sebetulnya orang ini mempertanyakan tentang Allah. Dalam diri kita selalu mengatakan bahwa di dalam Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Semua bisa terjadi karena memang itu menjadi kehendak Allah. Betul? Benar? Maka kalau Allah memang mau untuk memberikan kepada kita dalam keesaannya ini ada tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak bisa istilahnya itu
katakan sebagai tiga Allah, enggak bisa. Kenapa? Karena dia bukan tiga, tetapi esa. Kalau saya menggunakan kata satu, itu kadangkala itu menjadi matematika. Ya kan, kalau kata satu kan matematika. Coba bayangkan, kalau ini matematika ya, kalau matematika, Allah kita satu adanya. Nah, kalau setiap hari Minggu itu semua orang pergi ke gereja, Allah mendengarkan doa di gereja mana? Dengan guyonan itu kan lebih tampak. Oh, kalau begitu kita tidak bisa menghitung angka satu itu sebagai angka matematis. Tetapi satu itu memperlihatkan keesaan Tuhan. Ya, keesaan Tuhan. Jadi tidak satu begini, tetapi esa, merangkul segalanya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tiga pribadi dalam satu Allah. Nah, keesaannya itu satu Allah. Jadi di situ, ini kita bisa melihat, ini adalah syahadat kita. Bagaimana bisa dijelaskan? Baik ibu bapak, saudari-saudara, coro bodone, Sang Putra adalah firman Allah. Dia firman Allah yang tidak bisa lepas dari Sang Bapa. Firman, supaya dia dikenal oleh manusia, maka dia dilahirkan oleh Bunda Maria menjadi manusia supaya dekat dengan kita. Tetapi dalam diri Tuhan Yesus itu ada dua, yakni 100% manusia karena dilahirkan oleh Bunda Maria, tetapi juga 100% ilahi karena yang menjadi penyebab Tuhan Yesus lahir adalah Allah sendiri yang kita sebut dengan Bapa, kehendak Dia. Jadi kita bisa melihat, oh kalau demikian, supaya ternyata kelahiran Tuhan Yesus, kehadiran Sang Firman ini untuk memperlihatkan supaya Allah bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang dekat dengan kita. Maka bacaan Injil ini juga menjelaskan kepada kita untuk apa dia menjadi manusia, ya untuk menyelamatkan kita semua. Inilah bacaan Injilnya, kita bisa mendengar tadi. Nah, untuk menyelamatkan kita. Nah, supaya yang diselamatkan ini tahu bahwa dia adalah penyelamat, maka sang penyelamat itu harus dekat dengan kita. Tidak sebagai yang menakutkan, tapi sama dengan kita, kecuali dalam hal dosa. Lalu sekarang, karena Sang Firman yang menjadi manusia masuk dalam sejarah itu, manusia pun ada keterbatasannya. Dan keterbatasan inilah yang membuat Sang Firman ini kemanusiaannya itu mati, dan Sang Firman kembali kepada Bapa, dan sekarang saatnya pribadi yang ketiga yang mendampingi kita, yakni Roh Kudus. Supaya setiap orang tidak mengalami jauh dari Bapa, tetapi supaya setiap orang mengalami dekat dengan Allah. Supaya kita juga bisa membundeli Sang Firman itu yang pernah hidup sebagai manusia dan berfirman, menyampaikan sabdanya, supaya kita bisa membundeli itu karena Roh Kudus. Maka kita ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ini misteri yang memang tujuannya adalah supaya kita faham bahwa Sang Penyelamat itu sungguh-sungguh adalah Dia yang mau untuk mengasihi kita dan mau menyelamatkan kita. Dengan seperti ini, kita semakin mampu memahami, oh Tuhan dalam mewahyukan ini bukan untuk memperlihatkan kesombongannya, tidak, tetapi untuk memperlihatkan bahwa Dia concern untuk mau membantu kita untuk kembali kepada Allah. Jadi tujuannya adalah itu. Maka Bapa,
ini sungguh-sungguh punya kerentek. Dia mengirim firman-Nya, sabdanya ke dunia dan menjadi manusia. Dan sekarang dia mengirim roh-Nya supaya kita kembali kepadanya. Nah, Ibu Bapak, saudari-saudari yang terkasih, dengan Trinitas ini kita semakin memahami bagaimana nanti surga sana. Di surga sana piye? Oh, Tuhan sudah mewahyukan dengan Trinitas ini. Ibu Bapak, kalau di surga Allah itu satu. Nanti yang dekat dengan Allah itu siapa? Pasti yang mati pertama kali kan, yang dipanggil pertama kali. Nah, kita menjadi manusia yang mati keberapa kalinya? Berapa miliar atau berapa juta orang yang didoakan supaya kembali ke surga? Kapan ketemu Gusti? Kenapa? Karena yang dekat dengan Tuhan yang mati pertama kali. Betul? Kalau pemahaman Tuhan satu, berarti orang yang meninggal terakhir nggak pernah ketemu Tuhan dong. Padahal kita ini mempunyai satu pewahyuan. Kalau sudah ketemu, sudah masuk surga, orang berjumpa tatap muka dengan Allah. Nah, tatap muka ini, maka kita disatukan oleh Tuhan dalam Trinitas itu, dalam Tritunggal. Keesaan Tuhan ini betul-betul mengayomi kita sebagai anak-anaknya juga, sehingga kita bisa bertatap muka dengan Dia, bisa mengungkapkan doa dengan enak dengan Dia, dan tidak butuh lagi malaikat untuk membantu kita dalam berwawan sabda dengan Tuhan, karena sudah ada di surga. Malaikat kita butuhkan karena kita masih tinggal di dunia. Nah, Ibu Bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, dengan demikian kita bisa melihat, oh ternyata pewahyuan Trinitas ini tidak hanya Tuhan memberikan misteri tentang dirinya, tetapi juga mau untuk memperlihatkan nantinya kita bagaimana hidup di surga sana, yakni kita bersatu dalam kesatuan dengan Tuhan itu. Sehingga gambaran surga sebagai tempat ini tidak ada lagi, tetapi surga sebagai suatu suasana peristiwa di mana kita dekat dan mengalami kehadiran Allah yang sesungguhnya, dan kita bisa omong dengan Allah itu secara langsung. Nah, dengan demikian kita bisa melihat, Ibu Bapak, oh ternyata Trinitas ini pewahyuan Tuhan demi keselamatan kita pula, supaya kita tidak memikirkan hal-hal, oh surga itu akan ada aliran sungai madu dan susu, apakah di surga itu butuh makanan lagi? Oh, di surga itu nanti akan ketemu dengan malaikat jumlahnya banyak sekali. Oh, kalau demikian, oh di sana ada pesta seks. Enggak seperti itu, Ibu Bapak. Surga suasana di mana kita dekat dengan Tuhan, dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan tidak ada kawin dan dikawinkan. Semua seolah-olah seperti malaikat dekat dengan Dia. Nah, inilah pewahyuan misteri Tritunggal Maha Kudus. Tidak hanya melulu Dia mau mengatakan siapa dirinya, tapi untuk keselamatan kita pula. Sampai di sini apakah jelas, Ibu Bapak? Ya, syukur, alhamdulillah. Maka marilah sekarang kita berdiri, kita ungkap